Universitas Semarang dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang telah selalu mendukung berbagai aktivitas kegiatan, walaupun saat ini juga proses belajar mengajar melalui daring, kemudian aktivitas-aktivitas lainnya juga melalui online, tetapi ini tidak mengurangi kualitas yang sangat kami harapkan bisa tetap terjaga. Dalam suasana yang bahagia ini, kami Civitas Akademika Universitas Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Minal Aidin wal Faidin 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga langkah-langkah kita yang lalu, yang mungkin ada yang kurang atau ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, dan ke depan kita sama-sama untuk melangkah dengan, kalau kita ikuti kebijakan pemerintah, aktivitas dijalankan dengan menjalankan protokol kesehatan. Jadi saya mengimbau kepada rekan-rekan Civitas Akademika yang melaksanakan aktivitas selalu pakai masker, selalu cuci tangan, sering cuci tangan, dan mohon jaga jarak. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, aktivitas hablum minallah maupun aktivitas hablum minanas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Bapak Rektor atas sambutannya. Semoga bisa memberikan inspirasi pada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Haji Abdullah Kelib, Sarjana Hukum. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Ketua Pembina Profesor Muladi beserta Ibu dan keluarga besar di Jakarta. Yang saya hormati anggota pengurus yayasan, baik unsur pembina, pengawas, pengurus, dan tim pembangunan yang kebetulan sedang rapat di Pemkot. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta para wakil rektor, anggota Senat, Guru Besar, Profesor Kesi yang saya hormati. Hari ini keluarga besar Yayasan Alumni Universitas Diponegoro beserta Universitas Semarang mengadakan kegiatan halal bihalal secara virtual karena kondisi dan situasi. Memang puasa yang kita laksanakan Syahri Ramadan bulan yang lalu dengan Idul Fitri 1441 Hijriah itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelummu. Semoga engkau keluar menjadi orang yang muttaqin,
Jadi tujuan utama dari puasa itu adalah mencetak orang yang muttaqin, bertakwa. Memang selama puasa ini kita mengalami ujian. Ujian dalam arti tidak melaksanakan puasa dengan penuh seperti dalam hal ibadah-ibadah yang menyertainya, yang menyempurnakannya seperti sholat tarawih, tadarus dan sebagainya yang biasanya dilakukan di masjid. Kali ini karena kondisi virus COVID-19 itu selalu dikerjakan di rumah. Wa qarna baituhunna. Ya. Ini salah satu ayat cuplian yang singkat di dalam surat Al-Ahzab 33, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah dan sebagainya. Ya. Ini sebetulnya ayat korna itu ada, korn, ya, tinggal di rumah, tinggal bersama keluarga. Ya. Ini juga sesuai apa yang digariskan pemerintah dalam situasi COVID-19 ini adalah rumah keluarga sasarannya. Belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah. Ini sama sekali tidak mengurangi ya, arti pentingnya bahwa ibadah itu selalu di masjid. Bahkan menurut saya dengan kondisi COVID ini ada hikmahnya untuk menciptakan satu ukhuwah insaniyah, ukhuwah nasabiyah, yaitu persatuan kemanusiaan, persatuan kekeluargaan. Karena keluarga berkumpul, suami, istri, bapak, ibu, anak, kakek, cucu, dan sebagainya. Ini merupakan satu kenikmatan yang biasanya tidak bisa dilakukan pada waktu-waktu yang lain. Memang virus corona ini merupakan ciptaan Allah sebagai makhluk kecil yang kelihatannya kecil tapi sulit untuk kali ini dicari vaksin antivirusnya. Ya. Banyak penelitian ahli kedokteran, ilmu pengetahuan di bidang medis yang juga sampai sekarang belum dapat menemukan yang tepat untuk menghilangkan virus itu. Sebagai orang yang bertakwa sesudah menjalani ibadah puasa, ini merupakan satu fondamen bagi orang-orang yang melaksanakannya sehingga menjadi muttaqin. Karena untuk menjadi muttaqin itu penuh ujian, memenuhi syarat-syarat, ya, seperti harus membentengi diri dengan puasa. Karena muttaqin ini tujuan akhir dari puasa, itu membentengi diri dengan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan pada siang hari. Kemudian hawa nafsu amarah. Di dalam ilmu tasawuf, muttaqin itu bisa diartikan sebagai abror. Al-abror itu orang yang selalu melakukan kebajikan
semata-mata karena Allah. Bisa juga mencapai tingkatan muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang selalu dekat dan sangat mencintai Allah. Sehingga COVID-19 ini bukan merupakan satu wabah yang sebetulnya membahayakan, ya. Karena itu ciptaan Allah. Banyak manusia dengan keahlian teknologi dan pengetahuan di bidang kedokteran yang mutakhir ini sampai sekarang seperti saya tadi katakan belum menemukan anti vaksin. Hanya keajaiban Allah yang akan mensirnakan COVID-19 ini dengan kekuasaan iradatnya. Beliau yang menciptakan, beliau pula yang akan membinasakan. Mudah-mudahan segera COVID-19 ini berlalu, khususnya di negara kita maupun di negara-negara lain di seluruh dunia. Betulnya COVID ini bukan merupakan azab, ya, harus dipahami sebagai satu kecintaan dari Allah supaya terbentuk pada diri manusia yang sudah menyelesaikan ibadah puasa itu kesabaran, keikhlasan. Ini satu hal yang penting. Jadi bukan dipahami sebagai azab, karena Allah tidak mungkin memberikan azab kepada orang-orang yang berpredikat muttaqin kecuali hanya sebagai cobaan. Dan cobaan itu selalu diterima dengan sabar dan ikhlas dan selalu mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Seperti disebutkan dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat 33. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berdoa semoga wabah virus ini segera sirna dari bumi Indonesia maupun bumi seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan ridho Allah, dengan kekuatan dan kekuasaan Allah yang maha besar, tidak ada tara bandingannya. Dan saya juga berdoa dalam kondisi seperti sekarang ini, Universitas Semarang insya Allah bulan September nanti dalam penerimaan mahasiswa baru mulai bulan April yang lalu sudah dibuka, puncaknya nanti September. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini adalah doa, karena doa itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Doa silahul muslim. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Seperti saya atas nama pribadi dan atas nama pengurus yayasan mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum sholatana wa siyamana taqabbala ya karim. Mohon maaf lahir batin untuk seluruh pengurus yayasan, mulai dari Prof. Muladi beserta keluarga besar di Jakarta, pengurus yayasan yang ada, yang sehari-hari kita berkumpul berkantor bersama, Pak Rektor dengan para wakil rektor, kemudian anggota Senat, baik para guru besar maupun dekan-dekan di lingkungan Universitas Semarang, para program ketua prodi, seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, seluruh mahasiswa USM yang saya cintai, saya banggakan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf
lahir batin dengan datangnya Syawal 1441 Hijriah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Prof. Klip atas sambutannya. Acara yang berikutnya yaitu adalah sambutan, wejangan, dan pengarahan dari Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Haji Mulati Sarjana Hukum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Aku pengen tahu. Tapi bicara dan Sama ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wal alihi washabihi ajmain. Amal ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Alumni Profesor Abdullah Klip dan anggota-anggotanya, anggota-anggota pembina. Di situ saya lihat Bu Tuti juga di situ. Dan pengawas Yayasan Alumni Undip. Yang terhormat Pak Rektor, Ibu-ibu Wakil Rektornya juga ada yang laki-laki, belum kelihatan. Para profesor, guru besar. Yang terhormat Ketua LPPM, pimpinan Pasca Sarjana, para dekan dan seluruh jajarannya. Yang terhormat KPAUK, KPAK, Kepala UPT, dan seluruh jajarannya. Yang terhormat pengurus Orma, BEM, DEMA, UKM, KMJ, yang terhormat pengurus IKA, USM, dan para satam kalau ada, dan tim pembangunan USM yang saat ini sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup, Pak Arsoyo dan kawan-kawan. Pertama-tama marilah rasa syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada pagi dan siang hari ini kita masih dapat menikmati kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam, sehingga semua dapat hadir dan bertemu bersilaturahmi dalam acara halal bihalal Idul Fitri 1441 Hijriah USM. Sekalipun harus melalui Zoom Cloud Meeting akibat bencana pandemi COVID-19 yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya atas nama pembina Yayasan Alumni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk hadir tampil di sini. Semoga hal ini menjadi amal perbuatan yang baik di hadapan Allah SWT. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita berlapang dada dan saling memaafkan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Karena secara sadar atau tidak sadar, kita mungkin telah melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak sepantasnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada sesama kita. Untuk itu, marilah kita saling membuka hati dengan penuh keikhlasan atas ridho Allah SWT, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, termasuk kesalahan para anggota Yayasan Alumni kepada teman-teman rektorat dan jajarannya. Hadirin yang saya hormati, salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bihalal ini adalah terciptanya ukhuwah Islamiyah, tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab di antara sesama sivitas akademika USM di bawah naungan Yayasan Alumni Undip untuk lebih jaya di masa depan, insya Allah. Tahun ini kita berpuasa, seperti dikatakan oleh Prof. tadi, dalam keprihatinan yang besar akibat merebaknya pandemi COVID-19 yang telah menguji kekuatan iman kita kepada Allah SWT dan sekaligus menguji kesetiaan kita kepada bangsa dan negara atas dasar ideologi Pancasila. Disinilah ukhuwah insaniyah dan ukhuwah watoniyah
mengemuka di samping ukhuwah Islamiyah yang tadi saya sebutkan. Khusus mengenai bencana pandemi COVID-19 dengan collateral damage atau dampak ikutan yang luar biasa, multidimensi bahkan dikatakan, yang dahsyat, baik dari segi politik, dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kita harus yakin bahwa pandemi 19 ini merupakan cobaan dari Allah SWT kepada umat manusia yang bersifat sementara. Dalam suasana yang fitri ini, marilah kita selalu berdoa dan mohon ampun kepadanya agar bencana ini segera berakhir dan kita semua dapat hidup dalam kondisi normal, sekarang disebut normal baru atau new normal, yang artinya adalah perubahan perilaku atau pola hidup untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tentu saja disertai harapan segera diketemukannya obat dan vaksin yang terkait dengan penyakit itu. Kebijakan normal baru bisa dimengerti untuk secara sistematis dan proporsional menyelesaikan dampak pandemi COVID-19 yang tadi saya katakan secara multidimensi, secara simultan, tidak bisa satu persatu tapi simultan, namun sifatnya proporsional sesuai evaluasi daerah per daerah dengan parameter yang jelas. Sivitas Akademika USM harus terus move on, jangan mundur, jangan kendur. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar batas kemampuan manusia. Ini selalu kita pegang teguh. Amin, Allahumma amin. Hadirin sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh Sivitas Akademika USM dengan diberikannya akreditasi B oleh BAN PT untuk USM. Tapi Pak Rektor harus selalu mengingat, mencatat bahwa tahun 2023 target akreditasi USM harus A, Pak Rektor, seperti yang sering Anda katakan. Jadi itu harus diusahakan semua oleh Yayasan Alumni maupun pada jajaran rektorat. Itu kita tidak bisa berkompromi lagi. Persaingan sangat ketat dan kita harus bergerak terus, tidak boleh mundur karena hanya gangguan pandemi yang insya Allah bersifat sementara ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Prof. Mati atas sambutannya dan pengarahannya. Acara berikutnya yaitu adalah hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Supandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf dan ajaklah orang berbuat baik serta berpalinglah dari orang yang berbuat kebodohan. Amma ba'd, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Muladi Sarjana Hukum beserta keluarga di Jakarta, yang menurut beberapa kabar yang saya terima, walau terlambat saya mengatakan selamat ulang tahun Pak Muladi yang ke-77. Semoga Allah memberi keberkahan hidup pada Bapak dan keluarga. Yang kedua, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Haji Abdullah Kelib Sarjana Hukum beserta jajarannya. Yang tidak saya lupakan seluruh rektor USM, para wakil rektor, para dekan di lingkungan Universitas Semarang, dan para mahasiswa yang saya hormati.
Setelah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bersolawat atas Rasulnya, mari bersama kita panjatkan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi. Dalam keadaan yang seperti ini kita masih diberi kesehatan, dan semoga saja bangsa ini segera lepas dari ujian yang cukup berat, yaitu COVID-19 atau Corona. Dan semoga kita yang baru diuji kan menjadi orang-orang baru yang mempunyai predikat lulus dari ujian dari Yang Maha Kuasa. Yang ketiga di acara ini, karena memang berbeda dengan biasanya, kalau halal bihalal biasanya kita bisa ketemu, saling musafahah, saling berjabat tangan, tapi kali ini berbeda. Karena kondisi dan situasi yang ada. Saya tanpa mengurangi kehikmatan kita untuk mengadakan halal bihalal, alangkah baiknya kita renungkan sebentar. Walaupun Idul Fitri telah berlalu, tapi sebenarnya ada muatan Idul Fitri yang patut saya jabarkan. Kata Idul Fitri tampaknya hanya 2 kata, tetapi sangat bersayap. Jika ini tidak dijelaskan dengan seksama, saya khawatir Idul Fitri dimaknai tempat hura-hura. Mari kita renungkan sebentar apa sebenarnya makna yang ada di sana. Kata Idul Fitri itu 2 kata, Id dan Fitri. Kata Id terambil dari bahasa Arab, ada ya'udu Id artinya kembali. Fitri atau fitrah itu sering kita dengar, tetapi kata ini kata yang ambigu, kata yang mustarok dalam bahasa Arab. Dia punya makna lebih dari 1. Pertama, bermakna bersih. Yang kedua, bermakna murni. Yang ketiga, bermakna suci. Yang keempat, bermakna asal kejadian. Tetapi fitri juga punya arti agama yang lurus. Di antara 5 arti yang ada di dalam fitri itu, yang paling populer dipakai masyarakat adalah kata fitri dimaknai suci. Maka digabunglah Idul Fitri menjadi pemahaman kembali suci. Apakah benar-benar kita telah suci setelah puasa Ramadan? Mari kita semua renungkan sebentar. Kata kembali, kalau boleh saya ganti dengan bahasa lain, kepulangan pada keadaan atau tempat semula. Apakah kata kembali pada kata Idul Fitri itu menunjukkan sebuah justifikasi atau persuasi? Kalaulah semua orang yang telah berpuasa Ramadan pasti suci, saya khawatir kita semua salah paham. Malah saya sering memancing, lebih enak mana merasa dosanya banyak atau merasa suci? Biasanya orang yang merasa suci itu jauh lebih menjengkelkan timbang orang yang merasa dosanya banyak. Maka saya cenderung berpendapat Idul Fitri adalah persuasi, sebuah ajakan untuk kita kembali suci, bukan menjustifikasi kita telah suci. Walaupun banyak hadis yang bertebaran, mangqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang menegakkan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Tetapi itu tidak serta-merta menjamin bahwa orang yang telah berpuasa pasti akan kembali suci. Apakah kita semua ini telah suci? Mari kita pelajari sebentar ibrah yang kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah, Allah berfirman begini, la taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Kata petunjuk ini menunjukkan objek yang ditunjuk dekat. Artinya ketika Nabi Adam dan istrinya belum melanggar larangan Allah, Nabi Adam dan istrinya masih dekat dengan Allah. Tetapi ketika keduanya mendekati khuldi, Allah berfirman lain, alam anhakum ma'ang tilkum sajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu berdua, tilkuma ini wazan antuma, anta antuma antum.
menunjukkan bahwa bukankah dulu pernah engkau larang, jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Kata itu menunjukkan objek yang ditunjuk telah jauh. Maka ibrah yang patut kita ambil ketika Nabi Adam dan istrinya belum melanggar larangan Allah, kata petunjuk yang dipakai ini. Tetapi setelah dilanggar, kata petunjuknya berubah menjadi itu. Artinya bahwa setiap manusia yang melakukan dosa, dia makin jauh dari posisi semula. Lalu apa maknanya? Kemudian tatkala hari raya selesai, bangsa yang kita cintai mengadakan acara tradisional yang sangat bagus ini, yaitu halal bihalal. Manusia yang ingin kembali kepada kesuciannya, mestinya dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencari jalan agar dirinya fitri, agar dirinya suci. Maka halal bihalal diciptakan oleh para ahli yang dulu, bahwa halal bihalal sarana untuk mensucikan diri, dengan kata lain untuk saling memberi dan meminta maaf. Persoalannya, jangan mencoba mencari hujah, dasar hukumnya di hadis maupun di Quran tidak akan pernah ditemui. Maka adat istiadat halal bihalal menjadi penting, karena apalagi di masa-masa corona semacam ini, sebab satu sama lain saling ingin memberi dan meminta maaf, melepas kerinduan pada Hante Dolen maupun keluarganya. Termasuk Yayasan Alumni Undip dan Universitas Semarang, semuanya berusaha untuk bisa saling memaafkan. Bukankah sudah diajarkan dalam ajaran agama bahwa dosa hanya bisa hilang dengan 3 cara? Yang pertama, secara vertikal kita bisa hanya memohon ampun atau istighfar kepada Allah. Insya Allah dosa kecilnya akan diampuni. Tetapi sesama manusia, walafianinas, saling memberi dan meminta maaf atau memaafkan kesalahan orang lain, sungguh diperintahkan dalam agama. Maka dalam acara halal bihalal, ini usaha siapapun dia, pasti ingin berusaha untuk melepas kesalahannya dengan cara memberi dan meminta maaf. Yang kedua, dosa bisa hilang dengan banyak amal soleh. Seperti yang Allah firmankan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu mampu menghilangkan keburukan. Di acara yang kedua atau cara kedua menghilangkan dosa inilah di Indonesia diadakan satu acara adat yang namanya halal bihalal. Persoalannya, karena praktek ini tidak didasarkan dan perintah agama, maka pelaksanaan pun menjadi rancu. Satu sama lain bisa saling memberi dan meminta maaf dengan caranya sendiri. Contoh, kata minal aidin wal faizin itu bukan wakil permintaan maaf. Sama sekali jauh dari yang dimaksud. Karena minal aidin wal faizin punya arti, aidin itu bentuk jamak dari kata aid yang artinya kembali. Faizin bentuk jamak dari kata fa'al, fauz, fi'ilnya faza. Dia punya arti keberuntungan atau kemenangan. Minal aidin wal faizin kalau boleh diartikan bebas, selamat kembali atas kemenangan saudara. Bagaimana mungkin minal aidin dijawab podo-podo? Nyambung saja tidak, tapi jalan. Disinilah Indonesia. Sesuatu yang kaprah mungkin bisa berjalan, walaupun salah. Terlalu banyak contoh barang kaprah sakit melampah, itu banyak. Godhog wedang ini salah, Mas. Wedang wis dadi kok digodhog. Ngulek sambel ini salah. Ngulek lombok nggo gawe sambel. Malah ana sing parah meneh, menek klopo. Bayangke klopo sak gegem dipeneki. Kesalahan ini walaupun salah, tapi tetap jalan. Maka jangan dipersoalkan bagaimana satu sama lain nanti saling memberi dan meminta maaf dengan bahasa apapun. Silahkan, yang paling penting niatan baiknya dia ingin menghilangkan dosa dengan cara memberi dan meminta maaf. Tetapi kalau kita mencari ayatnya yang di dalam Quran itu lebih condong untuk memerintahkan orang Islam jadi pemaaf, bukan hanya pandai memberi dan meminta maaf. Karena meminta maaf memang sudah berat, memberi maaf jauh lebih berat. Tapi ada yang lebih berat lagi, menjadi pemaaf. Sebab pemaaf itu mampu memaafkan kesalahan orang lain, walaupun tanpa diminta.
Di acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Alumni Undip dan Universitas Semarang, apakah bahasa yang nanti dipakai, apakah itu bahasa Jawa, apakah itu bahasa Indonesia, yang penting adalah tujuannya agar saling memberi dan meminta maaf. Ini jalan, tidak pernah diatur dalam agama bagaimana caranya, terserah bagaimana adat membicarakan hal ini. Contoh saja bahasa Jawa, itu jauh lebih indah. Sugeng Riyadi, nyuwun pangapunten saking sedaya kelepatan. Lawannya tinggal jawab dawah sami-sami. Dawah sami-sami itu kira-kira Mas tegesi podo-podo. Nek sami-sami dawah winjunggal bareng. Ini bahasa Jawa ini memang luar biasa. Nah kalau misalkan ada anak muda kemudian cara minta maafnya cuma 0-0 misalnya. Tetapi niatan baiknya atau kosong-kosong, niatan baiknya memberi dan meminta maaf, apa salahnya? Jangan mereka dipersalahkan hanya karena kebahasaan, tetapi setidak-tidaknya bahwa niatan baik mereka ingin memberi dan meminta maaf agar dirinya patut dihilangkan dosa untuk menuju kepada kefitriannya. Maka kata yang paling populer atau ayat yang paling populer di acara halal bihalal biasanya diambil Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera cepatlah kamu kepada ampunan Rabb kamu dan surga arduha samawati wal ard yang lebarnya selebar bumi dan langit. Saya tidak mengartikan ardun itu luas, tapi saya mengartikan ardun itu lebar. Lebarnya surga itu selebar langit dan bumi. Luasnya Anda cari sendiri. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang mampu menginfakkan hartanya kala lapang maupun sempit. Walafina 'anil nas, saling memberi dan meminta maaf antara sesama. Ini yang dikehendaki oleh halal bihalal. Maka ketika nanti bersalaman, jangan pernah merasa bahwa kita orang yang paling suci. Tapi merasalah bahwa kita orang yang banyak dosa, sehingga dengan kata lain pula, dengan sesama kita bisa saling ingin menghargai, karena sama-sama punya kesalahan. Bayangkan di antara sekian orang Anda merasa suci, betapa menjengkelkan. Maka saya meminta untuk kali ini, jangan dipersoalkan sekali lagi. Bahasa apa yang dipakai untuk meminta dan memberi maaf, tapi tangkaplah kemauan mereka yang baik, agar yang namanya halal bihalal terkena sasarannya, agar kita semua insya Allah dikembalikan kepada kefitrian kita, agar kita bisa melangkah lebih baik, dan sama-sama berdoa, agar bangsa ini segera dilepas dari ujian yang teramat berat ini. Demikianlah saya sampaikan, selamat semuanya. Selamat untuk Universitas Semarang dan semuanya, agar kita benar-benar bisa kembali kepada kefitrian kita. Akhirnya di akhir ceramah saya akan saya tutup dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah segera mengampuni dosa kita dan melepaskan dari ujian yang berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa anal batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap di foto jadi. Tapi nang kono mek nang di foto. Saya ngono ucapan. Iya, engko nang kene nang foto siap-siap. Silakan. Demikian hikmah halal bihalal yang disampaikan oleh Kiai Haji
memberikan manfaat kepada kita semua. Wawasan kita semua tentang hikmah halal bihalal. Hadirin wal hadirat secara virtual rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu adalah acara yang terakhir, yaitu adalah ucapan selamat dari masing-masing fakultas dan unit. Mohon untuk disiapkan. Untuk pertama dari keluarga Prof. Muladi, kalau mau mengucapkan selamat dulu, monggo Prof. Monggo, Prof. Muladi dan keluarga, kalau mau mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri, dipersilakan. Pada seluruh keluarga besar USM, seluruh sivitas akademika USM, saya, Bung Muladi, dan seluruh keluarga besar saya, dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, ya, saling maafkan satu sama lain, memberi dan katakanlah minta maaf. Dan saya kira kita banyak sekali mungkin melakukan ucapan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak nyaman pada siapa saja. Tapi sebetulnya semua itu tujuannya baik untuk kejayaan USM. Tidak ada alasan lain. Jadi saya sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Amin. Terus Prof. Muladi dan keluarga. Selanjutnya untuk fakultas-fakultas, mohon untuk persiapan. Kita awali dari Fakultas Hukum dulu. Kepada yang kami hormati Fakultas Hukum, yang merah di ruang sidang, monggo silakan. Nanti dilanjutkan Fakultas Ekonomi. Monggo, Fakultas Hukum silakan di unmute dulu. Tombol merah tolong diklik. Admin Fakultas Hukum, monggo untuk di unmute dulu. Ya, di tempatnya. Monggo, silakan. Mohon maaf, Fakultas Hukum, tolong voice-nya, suaranya. Pak Saiful, Ketua Yayasan dulu dong. Oke. Fakultas Hukum dulu, Prof. Nanti habis ini Prof. Kolip. Kami sorry Fakultas Hukum, nggak begitu pun. Mana Fakultas Hukum? Oke, ternyata Hukum belum siap. Kita dari sudah. Universitas Semarang mengucapkan selamat Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekaligus kami mengucapkan sugeng antar Prof. Muladi SH, mugi sehat dan bahagia. Amin. Matur suwun, Fakultas Hukum, Prof. Muladi dapat ucapan selamat ulang tahun dari Fakultas Hukum. Terima kasih, sama-sama. Oke, matur suwun. Selanjutnya mungkin Prof. Kolip bersama jajarannya atau Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama pribadi dan seluruh pengurus yayasan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bihair. Selama 1 tahun kita telah bekerja bersama-sama yayasan dengan seluruh Universitas Semarang yang dinaunginya sebagai badan penyelenggara. Universitas Semarang beserta jajarannya, Fakultas Program Studi, kemudian doktorat, kemudian fakultas-fakultas, pascasarjana, lembaga penelitian pengabdian, seluruh karyawan di lingkungan Universitas Semarang, seluruh dosen di seluruh lingkungan Universitas Semarang, kemudian
para mahasiswa, para alumni, dan para pejabat-pejabat struktural baik di lingkungan tenaga akademik maupun tenaga kependidikan. Mohon maaf lahir batin, semoga 1 tahun kita bekerja bersama-sama yang tidak luput dari kehilafan dan kesalahan. Maafkan sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Dan kepada Prof. Muladi, saya ulangi lagi, selamat untuk menapak menjelang usia genap 77 tahun. Semoga sehat, panjang usia, selalu bahagia. Demikian pula kepada seluruh jajaran yayasan dan Universitas Semarang beserta jajarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof. Klep. Selanjutnya yang sudah siap nih kayaknya Pak Harsoyo sama Pak Supari yang saat ini di dinas. Monggo. Saya Pak Saiful. Monggo Pak Padi sama Pak Harsoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Prof. Dr. Muladi Sarjana Hukum beserta Ibu Muladi, juga Prof. Kelip, Ketua Yayasan dan seluruh jajaran, Pak Rektor dan seluruh dekan-dekan dan seluruh keluarga besar USM yang berbahagia. Kami kebetulan lapor sekalian Prof. Muladi dan bahwa kami masih berada di Dinas Lingkungan Hidup. Ini kami bersama tim pembangunan karena tugas kami baru saja menyelesaikan pembahasan mengenai dampak lingkungan itu seperti yang didahului oleh Prof. Muladi. Dan dalam kesempatan ini kami dari tempat tugas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Seluruh tim menyampaikan demikian. Mohon maaf lahir batin, baik kepada Prof. Muladi beserta Ibu dan seluruh jajaran yayasan, rektor. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Serta dalam kesempatan yang membahagiakan ini, seluruh tim pembangunan menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-77 Prof. Muladi, dan panjang umur, selalu sehat, dan selalu menjadi panutan kita semuanya. Amin. Demikian, terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ucapan selamat Idul Fitri dari Fakultas Ekonomi. Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi, monggo Pak Yohanes dan kawan-kawan. Yohanes. Kameranya kurang geser dikit, Pak Yu. Pas nih. Sudah pada connect. Yon Sewu, suaranya belum masuk, Pak Yohanes. Sewu Pak Yu, posisinya kurang geser kanan dikit dan suara voice belum masuk. Kultasi dulu. Nyun sewu Pak Yu, suara belum masuk dan posisi Pak Yu kurang geser kanan dikit. Ya, bagus, siap. Pas. Suaranya Pak Yu belum masuk. Gambar tapi ini cek ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Muladi, Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip, beserta jajaran. Yang saya hormati Prof. Abdullah Klip, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas, beserta jajaran. Yang saya hormati Pak Rektor, beserta jajaran. Kami dari Fakultas Ekonomi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan pada kesempatan yang indah ini kami mengucapkan selamat panjang umur untuk Prof. Muladi. Semoga dikaruniai kesehatan dan kebijaksanaan, khususnya di dalam membina pengelolaan Universitas Semarang. Kemudian kami juga mohon maaf Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi USM jika selama beraktivitas, baik dekan, wakil dekan, beserta jajarannya, jika melakukan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi kami menyatakan, kami bekerja sepenuh hati dan setulus hati demi kejayaan Fakultas Ekonomi khususnya dan Universitas Semarang secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Yohanes. Pasukannya banyak sekali, hukum juga banyak tadi. Selanjutnya adalah Fakultas Teknik. Monggo. Oh iya, saya sudah di sini. Kepada admin Fakultas Teknik bisa untuk memberikan ucapan. Ya, monggo, Pak Pur dan tim. Teknik. Voice-nya Pak Pur. Pak Pur kurang geser kanan sedikit Pak Pur. Iya. Ya. Yang seberangnya Pak Pur kurang kiri. Pak Bambang kurang kiri dikit. Iya. Nah, ya mundur dikit Pak Pur. Ya. Ya. Monggo silakan voice-nya bisa dinyalakan. Nyuwun sewu. Voice dari Fakultas Teknik, Pak Pur. Adminnya mohon untuk nyalakan suaranya. Suaranya belum masuk. Silakan Pak Pur. Fakultas Sipil. Itu. Mohon maaf suaranya kurang kedengaran Pak Pur. Mohon agak keras dikit, kompak. Ini kan tidak puasa Pak Pur. Silakan diulangi bareng-bareng Pak Pur. Jangan udah nampaknya kan kendala teknis. Soalnya ceramah kursinya di atas. Iya, karena enak ya. Matur suwun Pak Pur, nampaknya kendala teknis, nanti terakhir bisa diulang, suaranya belum masuk, tapi umak-umiknya insya Allah bisa dipahami bareng bersama. Intinya tadi kayaknya ucapan selamat Idul Fitri dan selamat ulang tahun Prof. Muladi, kayaknya seperti itu, saya memahaminya. Selanjutnya, yaitu adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Untuk teman-teman di FTP, monggo. Silakan. Bu Nana, siap untuk dimulai ucapan selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Bapak Profesor Dr. Haji Muladi, Sarjana Hukum, beserta Ibu. Yang saya hormati Ketua Pengurus Bapak Profesor Bapak yang disiarkan dan saya hormati
Bapak Rektor, Berhasil ya. dan jajarannya yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Semarang, yang saya hormati Ketua Lembaga serta jajarannya, yang saya hormati Ketua Unit beserta jajarannya, kami keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tersuwun FTP Bu Dr. Hasna dan kawan-kawan. Selanjutnya tadi namanya ada Prof. Miasto. Monggo Prof. Miasto. Untuk selanjutnya Prof. Miasto kami persilakan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Namanya kendala. Kita lanjutkan selanjutnya, itu adalah Fakultas Psikologi. Pada kawan-kawan di Fakultas Psikologi, Bu Dr. Rini, monggo. Yang orang itu ya. Kami Psikologi USM mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prof. Muladi. Sehat selalu untuk Prof. Muladi dan mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Psikologi kalian aku 21 tahun. Wasan Jaya, Wasan Jaya, Wasan Jaya. Nah, kita lanjutkan ucapan berikutnya untuk FTIK. Untuk teman-teman FTIK, Pak Santo dan teman-teman, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami segenap Sivitas Akademika Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami juga mengucapkan selamat bertambah berkat usia untuk Bapak Profesor Muladi. Semoga sehat selalu bersama keluarga sukacita penuh. FTIK Assalamualaikum dapat ucapan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Prof. Muladi dapat ucapan selamat ulang tahun dari Fakultas Psikologi dan Fakultas TIK, Prof. Ya, terima kasih sekali, terima kasih. Matur suwun sami-sami, Prof. Selanjutnya dari Pasca Sarjana. Monggo untuk Pak Dr. Joko Santoso dan kawan-kawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami keluarga besar Pasca Sarjana yang terdiri dari Magister Manajemen, Magister Hukum, dan Magister Psikologi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian juga kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Prof. Muladi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Matur suwun Pak Joko Santoso dari Pasca Sarjana. Prof. Muladi juga dapat ucapan ulang tahun.
Oke, panjang umur berkah selalu. Selanjutnya kita lanjutkan dari LPPM. Mungkin Bu Indah dan kawan-kawan. Ya, silakan Pak Iswoyo, bisa di komando dan mute-nya diklik Pak, di unmute Pak, voice-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1441 Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan melalui khusus kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muladi Sarjana Hukum. Selamat ulang tahun ke-77. Semoga sehat dan barokah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Is dan tim LPPM Formulati dapat ucapan selamat ulang tahun dari LPPM. Terima kasih. Tadi LPPM sangat mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, pakai penutup wajah. Selamat untuk Pak Is. Selanjutnya kita untuk BPM, ya ini sudah siap. Terakhir mengucapkan selamat dan kawan-kawan, monggo. Kalau isolasi itu kan dibagi bisa, tapi ketika kami persilakan teman-teman di BPM, monggo. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Tidak boleh Pak. Atau Pak coba di lagunya itu gede banget Pak Bu Pak. Makanya. Monggo silakan Pak Aris. Pak Aris. Oh, itu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang pertama mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Prof. Muladi. Semoga sehat selalu Prof. Kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Badan Penjaminan Mutu dalam kesempatan ini mengajak seluruh warga USM untuk terus dan tetap menegakkan budaya mutu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim Badan Penjaminan Mutu. Selanjutnya Prof. Miasto, namanya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, saya dari rumah karena harus kuliah juga di Ekonomi Undip. Kami pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun Prof yang ke-77 dan kami berdoa semoga Bapak sekeluarga sukses, bahagia, sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kami dalam hari Idul Fitri ini mengaturkan mohon maaf lahir batin pada seluruhnya dan mudah-mudahan kita sukses ke depan, USM sukses ke depan dan jaya dan tentunya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersuwun Prof. Miasto. Selanjutnya Prof. Palawansyah, monggo. Untuk selanjutnya Prof. Palawansyah, bisa di-mute dulu Prof suaranya, unmute-nya. Yun Sewu Prof, suaranya belum masuk. Tombol merahnya bisa ditekan Prof. Nampaknya ada kendala teknis. Halo. Halo. Ampun masuk Prof. Saya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Ketua Pembina
alumni Undip, Yayasan Undip, Prof. Muladi. Selamat ulang tahun yang ke-70, Prof. Muladi. Semoga panjang umur, semoga ya segalanya diberikan oleh apa yang dicita-citakan Prof. Muladi dan jajarannya, dan kita semua USM tetap berjaya di masa-masa yang datang. Untuk seluruh karyawan dari dekan, fakultas, dan sebagainya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus Prof. Alawan. Selanjutnya untuk Kabiru, monggo. Yang sudah siap, Kabiru, Bu Teti. Monggo, Bu Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ngaturaken sugeng milad Profesor Muladi yang ke-77. Semoga panjang umur, sehat selalu bersama keluarga, dan dapat membina Universitas Semarang untuk tercapainya visi misi Universitas Semarang menjadi semakin jaya. USM jaya! USM jaya! USM jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Biru, semangat sekali. Selanjutnya kemahasiswaan, teman-teman di gedung PKM, monggo Mas Nanti. Kongguan lagi. Silakan. Pak Yai Biro Akademi apa enggak ini? Silakan untuk tim kemahasiswaan. Biro Akademi gimana Pak Yai? Masih di mute suaranya, voice-nya belum masuk, tolong mute-nya di unmute, tombol merah diklik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kemahasiswaan mengucapkan minal izin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh keluarga Universitas Semarang dan Yayasan Alumni Undip. Ngaturaken selamat ulang tahun Prof. Muladi, semoga sehat selalu, panjang umur dan sukses Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Terima kasih tim kemahasiswaan. Mungkin dari Biro Akademik Pak Rai. Oh ya, silakan Mas BK, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kami dari Biro Akademik mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muladi SH, kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-77. Semoga sehat walafiat Prof. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alamin. USM Jaya! USM Jaya! USM Jaya! Terima kasih Pak Tirta, kreatif, tak kira demo tadi Pak. Selanjutnya dari UPT Perpustakaan, monggo teman-teman, Pak Kharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar UPT Perpustakaan Universitas Semarang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, sekaligus mengucapkan
selamat ulang tahun untuk Profesor Muladi yang ke-77. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ampun Mas Saiful. Kata-kata yang terputus Mas Udin, apa? Masih. Prof Muladi dapat ucapan selamat dari UPT Perpustakaan. Terima kasih. Nah, selanjutnya UPT LTC. Monggo Bu Dini. Bentar. Bahasa Inggris. Kurang jengkok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap jajaran dan staf LTC USM mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Sekaligus kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prof Muladi yang ke-77. Semoga Bapak selalu sehat, selalu bahagia bersama Ibu, dan juga murah rezeki. Amin. USM, jaya! Iya, terima kasih Bu Dini dan kawan-kawan. Selanjutnya adalah UPT IO. Silakan. International Office. Internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami UPT International Office mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini juga kami mengucapkan Sugeng Ambal Warso kagem Prof Muladi. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya teman-teman dari radio USM Jaya, monggo. Monggo Pak Dodi. Selamat siang Prof. Ya. Selamat ulang tahun yang ke-77 nih Prof. Ya. Sehat selalu, tambah rezeki, dan juga bersama keluarga diberi kelancaran dalam berkegiatan sehari-hari. Ini sebelah kiri saya tampak pernah makan hitam nih Prof. Bertanya Pak Wiranto, Prof. Mau menyampaikan Prof. Oh, iya. Selamat ulang tahun yang ke-77 Prof. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kemudian rezeki, dan tentunya barokah. Amin. Ya, terima kasih Prof. Dari keluarga besar Radio USMJ FM selalu mendukung untuk sebagai media promonya Yayasan Alumni untuk kemajuan Universitas Semarang. Amin Prof. Amin, amin, amin. Matur suwun, Pak Dodi. Selanjutnya UPT P3ID, dipersilakan. Bu Dia, iya, monggo. Dia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kami dari UPT P3ID menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Begitu pula untuk Prof Muladi, sugeng tanggap yuswa. Semoga dikaruniai usia panjang, ingkang barokah, bahagia selalu dengan Ibu. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun, Bu Dia. Ya, terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya adalah teman-teman dari Humas. Nah, ini terakhir sendiri nih. Kalau mahasiswa, monggo, Pak Boma. Silakan, Pak Boma. Audionya belum masuk, Pak Boma. Pak Boma, belum masuk suaranya? Korektor. Ya, silakan. Itu naik kepada. Boma ya naik. Silakan dimulai. Ya. Mas.
Ya, amin, amin. Sudah, terima kasih Pak Buma. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Intinya doa baik tadi. Ada kendala teknis sedikit. Untuk teman-teman perwakilan mahasiswa, ada dari Himalika ya? Monggo, dari Himalika, dipersilakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh sivitas akademika Universitas Semarang, dan juga saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Prof. Muladi yang ke-77. Semoga panjang umur dan sehat selalu Prof. Terima kasih untuk kesempatannya, dan juga semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat bertatap muka kembali seperti biasanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Saiful. Ya, terus Prof. Muladi dapat ucapan selamat ulang tahun dari mahasiswa dari Himalika, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Selanjutnya ada mahasiswa atau Mas Entor dulu, monggo mewakili mahasiswa dan alumni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya sedang izin berada di rumah. Kami keluarga juga keluarga besar kemahasiswaan dan alumni mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 kepada Profesor Dr. Haji Muladi, Sarjana Hukum. Semoga sehat selalu, dikaruniai keselamatan untuk seluruh keluarga, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Universitas Semarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Not, waktu maju 1 jam di agenda acara sampai 1:30, tapi alhamdulillah ini berjalan dengan lancar atas rahmat dan karunia Allah SWT. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga halal bihalal silaturahim virtual ini memberikan manfaat berkah kepada kita semuanya.